Jumpa lagi, assalamualaikum di channel Are UFC, channel untuk ngobrol-ngobrol soal UFC ya, Rek. Kali ini kita akan bahas pertandingan selanjutnya ya, setelah UFC 252 kemarin yang mempertemukan antara Stipe Miocic melawan Daniel Cormier yang dimenangkan angka secara mutlak ya oleh Stipe Miocic. Pertandingan selanjutnya juga merupakan salah satu pertandingan yang saya bisa katakan mungkin lebih besar ya efeknya dari UFC 252 kemarin adalah UFC 253 antara Israel Adesanya melawan Paulo Costa. Saya ingin cek ya kalau sudah ada pertandingan lainnya juga atau baru satu ini ya sudah dikonfirmasi. Kita lihat, oke. Jadi sudah ada beberapa pertandingan juga ya yang sudah dikonfirmasi untuk UFC 253 ini untuk tanggal 26 September ya. Yaitu pertandingan utamanya antara Israel Adesanya melawan Paulo Costa. Selain itu juga ada pertandingan lain, tapi saya pikir mungkin yang bisa disaksikan yang cukup menarik mungkin yaitu adalah Hakim Dawodu melawan Zubaira Tukhugov di featherweight bout. Ya, selain itu mungkin heavyweight bout Shamil Abdurakhimov melawan Cyril Gane, tapi saya pikir sih ini benar-benar main eventnya luar biasa ya, karena baik Israel Adesanya maupun Paulo Costa ini sama-sama untuk kelas middleweight, mereka sama-sama belum terkalahkan dan rekornya pun juga bisa dikatakan sangat-sangat mencengangkan ya. Untuk rekor mixed martial arts untuk Israel Adesanya sendiri adalah 19 kali menang, belum pernah kalah ya. Wow, sedangkan Paulo Costa juga tidak kalah menterengnya ya. 13 kali menang, belum pernah kalah. Jadi untuk kelas middleweight hanya ada 2 petarung ya yang belum pernah kalah, yaitu Paulo Costa dan Israel Adesanya. Sekalipun Paulo Costa ini berada di peringkat kedua ya untuk ranking di middleweight atau kelas menengah. Ranking satunya masih ditongkrongi oleh Robert Whittaker dan juaranya adalah Israel Adesanya. Cuman Robert Whittaker sendiri sudah pernah melawan Israel Adesanya dan kehilangan gelar di situ ya. Dia kalah TKO dari Israel Adesanya. Saya sendiri lupa di ronde keberapa. Di ronde kedua. Wow, waktu itu di Melbourne ya. Kita bisa lihat kalau masih ingat sebelum pertandingan Adesanya sempat dia entrance-nya dengan dancing ya. Israel Adesanya dan Paulo Costa sendiri ini saya katakan akan seru karena pertama ya, di luar oktagon sendiri mereka ini sudah saling hujat, sudah saling ejek, jadi mereka saling benci ya. Beberapa kali terlihat di kamera ya, terutama setelah Israel Adesanya ini bertanding ya, sudah sekitar ada 2 pertandingan lah di mana terlibat konflik secara langsung ya di pertandingan. Artinya Paulo Costa duduk di bench penonton, sedangkan Israel Adesanya ini melakukan gestur-gestur mengejek dengan jari tengah, dengan kata-kata. Bahkan di pertandingan terakhir kalau nggak salah Paulo Costa juga sempat harus ditahan oleh manajernya dan penonton-penonton lain ya supaya tidak terlibat baku hantam setelah pertandingan Israel Adesanya. Jadi ini jelas-jelas akan pertandingan yang sangat menarik. Bumbunya akan sangat gurih, renyah, dan pedas ya. Ditambah di dalam oktagon sendiri saya pikir sih akan menarik ya pertandingan antara Israel Adesanya di mana melawan Paulo Costa, di mana dua-duanya stylenya sama, stylenya adalah striker, adu jotos, adu hantam. Cuman kalau kita agak memberikan preview sedikit ya, saya jadi teringat pertandingan antara Israel Adesanya melawan Yoel Romero
Dimana Yoel Romero kalau saya pikir dia punya style, dia punya kondisi fisik ya itu hampir sama kayak Paulo Costa ya. Pada saat itu pertandingan dimenangkan oleh Israel Adesanya dengan angka. Cuman pertandingannya sendiri pun pada saat itu bisa dibilang membosankan ya. Karena Israel Adesanya seperti hit and run, menyerang kaki, tanpa melakukan jarang mungkin dikatakan ya untuk melakukan pukulan langsung ke arah wajah ataupun ke arah tubuh dari Yoel Romero. Yoel Romero sendiri pun juga kesulitan menghadapi Israel Adesanya pada saat itu karena Israel Adesanya lebih mobile dan itu ya konsentrasinya lebih menyerang ke kaki. Ini bukan tidak mungkin akan terjadi di pertandingan nanti melawan Paulo Costa, di mana secara kondisi fisik Paulo Costa juga memiliki badan yang cukup besar dengan senjata mematikan di kedua tangannya ya. Cuman kalau tidak salah sekilas reach-nya Paulo Costa itu tidak lebih baik dari Yoel Romero. Artinya ada kemungkinan kalau mau main safe Israel Adesanya bisa melakukan strategi seperti pada saat melawan Yoel Romero di mana dia menjaga jarak, menyerang kaki, bermain aman dengan mengandalkan serangan-serangan ya tidak sporadis ya tapi dengan sekali lagi dengan menjaga jarak itu tadi ya, menumpuk pundi-pundi poin di setiap rondenya. Dan Indian kita tahu bahwa untuk mengalahkan juara bertahan itu tidak cukup dengan poin tipis ya, harus dengan poin yang agak sedikit marginnya agak sedikit besar ataupun menang TKO dan bukan tidak mungkin ini yang akan diterapkan oleh Israel Adesanya. Dan kalau seperti ini maka Paulo Costa dia harus menyiapkan strategi yang berbeda, tidak sama seperti apa yang dilakukan oleh Yoel Romero ya. Dimana Yoel Romero sendiri sudah pernah menghadapi Paulo Costa dan kalah kalah angka yang cukup telak juga ya. Yang jelas dari dia umumkannya pertandingan ini secara ofisial oleh UFC ini pasti akan sangat menjual pertandingannya karena seperti saya katakan tadi ya, bumbu di luar oktagon ya sangat menjual untuk pertandingan ini. Pastinya akan hype, cuman semoga kita juga akan mampu disuguhi pertandingan yang cukup menarik, serenyah, sepedas bumbu di luar oktagon ya. Saya sendiri pun sangat mengharapkan ada brawl atau benar-benar seperti perang ya di dalam oktagon nanti antara Israel Adesanya melawan Paulo Costa. Tidak seperti apa yang telah disajikan sebelumnya oleh Israel Adesanya ketika melawan Yoel Romero. Cuman ya dia juara bertahan, pastinya dia punya misi untuk mempertahankan gelar juara. Kita sebagai fans kita hanya berharap semoga pertandingannya nanti benar-benar menjual dan seru pastinya ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Ikuti terus Area UFC, channel ngobrol santai tentang UFC berbahasa Indonesia. Wassalamualaikum.